Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, semoga sehat-sehat selalu. Jadi ceritanya hari ini kita akan uji coba tes hasil dari video kamera Brica B Pro Alpha Edition Mark 2S ini, karena dari kemarin belum sempat diuji coba. Gimana hasilnya? Sekalian kita naik reading agak gerimis sedikit gini, nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan sih di jalan nggak jadi tambah deras. Oke, kita langsung cus saja gimana untuk hasil videonya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita gas. Jadi sebenarnya nih kamera udah datang 2 hari yang lalu. Sekarang hari Sabtu, berarti di hari Kamis kemarin udah datang. Cuman hanya berbagai kendala sehingga nggak bisa untuk coba bikin review hasil dari kameranya. Karena pertama, jadi agak lucu ya kejadiannya ya. Yang pertama, karena dia baru dimasukin memori, jadi udah uji coba masukin memori, langsung tes jalan, tes kualitas gambar tanpa uji coba dulu, di tes dulu gitu kan sebelum jalan. Nggak langsung jalan aja. Jadi kirain sih udah ngerekam kan, karena dari rumah tadi udah ngobrol, ngevlog, belajar ngevlog gitu kan. Sesampainya di kantor, ternyata sekali dilihat kameranya mati, nggak ngerekam, usil, otak-atik. Ternyata dia minta diformat dulu memorinya, gitu ceritanya. Jadi yang hari pertama gagal, nggak ada video rekaman untuk review gimana hasil dari kamera Brica ini. Lanjut malamnya mau pulang, karena kan kerjanya 12 jam nih. Malam waktu mau pulang ya sama, off lagi, tes, hidup, nyala, rekam. Sampainya di rumah, rekamannya sih ada hasilnya, gambarnya ada, tapi nggak ada suaranya. Nggak tahu kenapa, sama sekali nggak ada suara. Dari awal sampai akhir sama sekali nggak ada suara. Jadi coba dicek, ternyata jack kamera eksternal yang dari mic buat nyambung ke kameranya ternyata kurang masuk, jadi belum klep gitu, masih ada senggang satu ruas lagi untuk klep. Jadi kualitas suaranya blas, nggak ada terekam sama sekali. Nah, nggak tahu untuk yang malam ini gimana, karena ini udah kali ketiga uji coba. Ini kali ketiga uji coba, nggak tahu ya apakah merekam atau enggak. Kalau ngerekam sih lihat dari spion sepertinya ngerekam, cuman nggak tahu ya kualitas untuk suaranya, apakah suaranya juga terekam apa enggak. Nanti kita lihat begitu sampai di kantor. By the way, ini di luar sekarang kondisi lagi hujan gerimis, dipaksain tetap pakai motor ya, flashback ke zaman dulu lagi gitu kan. Walaupun hujan, mau pergi kerja tetap aja pakai motor lah, nggak ada pilihan lain. Kalau sekarang kan sebenarnya ada
tuh si kucing biru. Nah, si kucing biru yang rodanya ada 4 buat pergi kalaupun emang kondisi hujan seperti sekarang. Tapi nggak apa-apa lah, demi sebuah konten paksa-paksain tetap pakai motor. Sekalian juga jajal kameranya Brika ini. Kalau semalam sih yang nggak ada suara lumayan ya, gambar hanya kurang di suara aja. Kalau untuk hasil gambar sih oke lah, bagus. Oke, awas, hati-hati nyebrang, lihat kiri kanan ibu, jangan hanya lihat di sebelah kirinya saja. Ya mudah-mudahan aja sih sampai ke pelabuhan. Kebetulan saya kerjanya di pelabuhan peti kemas. Kondisi cuacanya seperti ini, hujannya cukup hanya gerimis saja, nggak perlu deras-deras gitu kan. Jadi biar nggak perlu pakai mantel, terus kameranya juga nggak perlu pakai waterproof, karena kalau dia pakai waterproof otomatis nggak bisa ngerekam suara, karena di waterproofnya juga nggak ada colokan buat mic eksternal. Oke, lampu merah. Nih ada rombongan Panthermania. Mau kemana nih mereka? Ada 2 rombongan. Ini kebetulan saya tergabung juga di Panthermania. Ini kecapnya Panthermania, ketua chapter Panthermania Jambi. Dan yang di depan kebetulan yang dekat rumah PM 968. Kebetulan dia Asetius Kurniawan. Oke, masuk kamera cuk. Tahu tuh mau kemana mereka, jalan-jalan aja kerjanya. Asetius Kurniawan. Masuk kamera. Demi ngejar mereka lu saya lewat sini. Kicrit. Mutar-mutar. Harusnya tadi lampu merah lurus mah deket, malah tekuk kiri yang jauh. Oh ya, lanjutin yang tadi, yang pas di simpang lampu merah. Tadi kan diinfokan juga kalau saya sebenarnya tergabung di klub juga, di klub otomotif Panthermania. Jadi kebetulan saya bernomor punggung 1570 sesuai dengan plat kendaraan. Plat kendaraan saya 1570, jadi nomor punggungnya pun saya minta waktu itu request yang sama 1570 gitu. Untuk wilayah provinsi kita bilangnya chapter, dan untuk yang kabupaten kita bilangnya wilayah gitu. Kebetulan sih untuk di Jambi baru ada 2 wilayah yang dibentuk, yaitu wilayah Kota Madia yang disingkat Siginjai, sama wilayah Muaro Jambi yang mengelilingi Kota Madia yang kita singkat Kimoji gitu. Oke, kalau tadi kita lurus saja di lampu merah ya kesini tembusnya gitu, kan lebih dekat sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita mutar-mutar dulu. Selain di Panthermania sebenarnya saya juga nyari-nyari nih yang untuk klub otomotif yang roda 2-nya kayak ini Frigo. Nggak tahu ya di Jambi ada apa enggak, Frigo Owner Group
Kalau di sosial media sih itu namanya Frigo Owner Group atau yang disingkat FOG. Nggak tahu untuk di Jambi ada apa enggak. Kalau di sosmednya nyari ada di Instagram, tapi ya itu tadi nggak ada apa-apa gitu. Cuman sekedar nama, nggak ada postingan, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, nama tok. Kalau yang di nasionalnya sih ada ketemu, sudah gabung, baru ketemu satu orang yang di Jambi, itu pun jauh dari sini gitu, Kabupaten Batanghari. Jadi kalau dari sini ke Kabupaten Batanghari naik motor lebih kurang 45 menit, 45 sampai 1 jam lah waktu tempuhnya. Baru itu yang saya tahu, yang lain nggak tahu ya ada apa enggak. Waduh, lampu merah loh, terobos tuh kebiasaan nggak di mana-mana ya, nggak cuma di sini lah, di mana-mana, di semua kota kalau diperhatikan lampu merah pasti ada aja yang terobos, ada aja yang nggak sabaran pengen duluan gitu. Ntar kalau terjadi apa-apa di jalan, kecelakaan, di tengah sana kecelakaan yang rugi kan bukan si penerobos tadi ya, lawan kecelakaannya juga rugi gitu. Lo pengen cepat, emang pengen cepat, semua pengen cepat, nggak ada yang nggak pengen cepat. Cuman kan ngantri di lampu merah, nunggu di lampu merah nggak butuh waktu lama sih, paling 1-2 menit, nggak sampai 5 menit lah. Sabar aja, nggak perlu lah harus diterobos-terobos. Kalau ada polisi aja baru ikutin rambu-rambu, ikutin aturan. Kalau nggak ada polisi mulai kucing-kucingan, terobos-terobos, lampu merah tembak. Jadi awas kanan. Jalanan kota Madia, dalam kota, pusat kota, nggak ada mulus-mulusnya, tambal sulam gitu, beda level. Bagaimana untuk jalanan yang antar provinsi ya, saya sih nggak berani ngomong ya, silakan masing-masing aja nilai, silakan masing-masing yang mengeluarkan persepsi gitu. Karena jalan kota Madia aja seperti ini, banyak tambalan-tambalan, nggak ada mulus-mulusnya. Pakai mantel loh, gua yang kagak. Aduh, mbaknya ngeliatin, heran ya, kenapa nih orang ngomong sendirian gitu. Oke, siap-siap. Oke, hijau, jalan. Oh, satu lagi pembelajaran. Kayak tadi dilihat kan, hazardnya hidup. Jadi sedikit ilmu nih bagi sobat-sobat di luar sana, baik itu yang roda 2 ataupun yang menggunakan roda 4. Kalau kita mau di lampu merah lah khususnya, atau di persimpangan yang satu ke kiri atau satu ke kanan, satu lurus gitu. Kalau kita mau lurus, jalan lurus, nggak perlu ngidupin hazard. Hazard itu digunakan satu kalau kita sedang berhenti di pinggir jalan dalam keadaan trouble gitu. Jadi kendaraan kita trouble, itu kita ngidupin hazard. Harusnya orang-orang udah mengerti gitu. Tanpa menghidupkan lampu sen berarti mau lurus. Kalau menghidupkan lampu sen ke kiri berarti mau ke kiri, kalau ke kanan berarti mau ke kanan. Gitu. Ini untuk penggunaan hazard.
perlu sedikit pemahaman lagi gitu, karena dari undang-undangnya seperti itu. Nggak ada di lampu merah kita mau lurus ngidupin hazard, karena berbagi itu indah. Apapun yang namanya berbagi itu indah, nikmat. Nggak bisa dibagi banyak, kita bagi dikit aja. Nah, nih lampu merah dan robos. Yang mbaknya juga lampu merah robos. Karena di sana kan masih merah tuh, kelihatan. Yang hijau dari sebelah kanan. Ya gitu, nggak ada yang sabaran. Kan lokasi rawan kecelakaan loh. Ini jalan sering sekali kecelakaan. Oke, hijau. Alhamdulillah ya, cuaca di luar hanya hujan gerimis sedari tadi, sedari rumah sampai sini hanya hujan gerimis. Cuman kalau kencang sih terasa juga basahnya gitu. Nggak tahu nih kamera di luar kalau dengan cuaca hujan gerimis gini nggak apa-apa atau harus pakai waterproof. Kalau sekarang sih kondisinya nggak dikasih waterproof, tetap dia sendirian yang berdiri di situ tuh. Waterproofnya ada sih di tas. Malas ah, ntar aja kalau udah stres banget gitu kan, baru bungkus. Kondisi kota Jambi kalau ini sih bukan kota Jambi lagi ya, pinggiran Jambi kota pinggiran gitu, karena ini jalur ya tipsnya biar kameranya juga nggak terlalu lama kena hujan gerimisnya. BH 5451 bukan nih, 545 IA Satya, BH Satya cakep asli nggak tuh pak, tuh plat nomor asli apa enggak? Izin bapak, izin mendahului bapak. Yang di depan kita dim dikit biar minggir. Oke, terima kasih, masih dapat 2 kendaraan lagi. Oke. Di luar makin deras ternyata, bukan makin reda, malah makin deras. Oh, kepala merah, kepala merah. Traffic light itu arahnya ke Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ibu kotanya Muara Sabah. Terus kalau yang lurus itu ke Kabupaten Muaro Jambi, lokasi kerja kita. Nah kalau yang ke kanan itu bisa ke Muaro Jambi juga, bisa balik lagi ke Kota Madia gitu. Jadi ini di depan yang lurus ini itu kawasan industri bisa dibilang ya. Ya kawasan industri, kawasan apa ya? Pokoknya isinya di situ pergudangan, pabrik, stokvel batubara. Tuh lihat tuh mobil batubara. Itu semua mobil batubara. Karena di stokvelnya ya di sana di Muaro Jambi. Karena lokasi itu langsung berada di pinggir Sungai Batanghari. Oke, siap, hijau, jalan. Nah, loh, yang terobos ini satu terobos lampu mobil merah. Mau lihat platnya? Oke, tuh platnya BH 1723HU. Kalau duluan Bapak. Oke, kita memasukin wilayah
Muaro Jambi. Oh, cantik ya jembatannya ya. Lampunya warna-warni. Oke, ngelanjutin video yang tadi, yang selepas dari jembatan tadi sempat terputus karena tiba-tiba aja nih kamera kehabisan baterai. Gak tahu kenapa ya, karena dari rumah tadi sih masih ada 3 batang. Gak tahu kenapa kok terlalu cepat habis. Kan katanya kalau dari review-review yang ada di YouTube, dalam keadaan rekam itu bisa bertahan selama 2 jam dengan kapasitas baterai yang 10.000 mAh itu. Jadi setelah dilihat dari hasil rekaman tadi waktu di jalan, hasilnya sih lumayan ya, lumayan jernih, suaranya juga lumayan kedengarannya. Untuk vlogger pemula rekomen banget Brica B Pro Alpha Edition Mark 2S ini, dengan harga yang ya bisa dibilang bersahabat lah, masih harganya harga pelajar lah, ketimbang kita beli yang mahal-mahal. Mending ini sih udah sangat support, sudah sangat membantu untuk vlogger pemula. Jadi selanjutnya, vlog selanjutnya, video selanjutnya, ikutin terus channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena komen itu bisa membangun dan subscribe itu gratis. See ya.